Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Sobat Tani di seluruh Indonesia, salam W Talk. W Talk hadir kembali nih, rasa sudah episode ke-9. Yang Sobat Tani kali ini kita akan membahas tema tentang pembuatan UMB untuk ternak ruminansia. Tentunya kita bersama dengan seorang narasumber, yaitu Widya Iswara Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu yang merupakan anggota divisi pakan dan nutrisi ternak. Beliau adalah Bapak Karisma Imam Adinata SPT MSI. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Salsa. Oke, kita langsung aja kali ya. Kita kali ini membahas tentang pembuatan UMB untuk ternak ruminansia. Jadi sebenarnya UMB itu apa sih? Oke, terima kasih Mbak Salsa. Selamat pagi para sobat W Talk ya. Iya. Oke, jadi UMB itu sebenarnya adalah suplemen bagi ternak ruminansia. Jadi fungsinya adalah sebagai pelengkap untuk kebutuhan nutrisi bagi ternak ruminansia agar kecukupan nutrisinya menjadi seimbang dan tidak kekurangan seperti itu. UMB panjangannya apa? UMB panjangannya adalah urea molasses block. Urea molasses block itu semacam vitamin gitu ya, Yes. suplemen vitamin Yeah. untuk ternak. Terus kenapa ternak itu harus dikasih UMB? Oke, baik Mbak Salsa, terima kasih. Kenapa ternak harus diberi UMB? Jadi begini Mbak Salsa, untuk ternak ruminansia itu kan kadang sering mengalami kekurangan atau defisiensi, terutama mineral. Jadi seperti yang kita ketahui bersama, mungkin Mbak Salsa pernah berkunjung ke lapangan atau ke kandang baik ternak sapi, kerbau atau domba, kambing. Biasanya di situ ada sering kita lihat ternak ruminansia seperti menjilat kandang. Kemudian biasanya kalau sapi ya memakan lantai tanah, menjilat kandang. Kemudian kalau kambing seperti menggerogoti kandang yang biasanya digunakan untuk tempat berenang seperti itu. Jadi fungsi kenapa harus diberi UMB itu adalah untuk memenuhi kebutuhan nutrisi terutama mineral, karena seperti yang kita ketahui bersama, mineral itu merupakan unsur esensial. Walaupun jumlahnya sedikit, tapi itu sangat dibutuhkan oleh ternak. Baik semua ternak baik unggas maupun ruminansia seperti itu. Tapi biasanya yang sering kita mengalami kekurangan itu ya yang di ternak ruminansia, karena pemberiannya biasanya kalau untuk di peternak lokal atau peternak ya yang memiliki populasi menengah ke bawah, biasanya kebutuhan nutrisinya itu tidak terlalu banyak atau tidak seimbang seperti itu. Berarti harus sama kayak manusia ya. Kalau manusia kan kita juga butuh tambahan vitamin selain makanan yang kita makan gitu. Iya, ya. benar. Terus berarti apa perbedaannya antara ternak yang dikasih UMB sama enggak? Ya, baik, terima kasih Mbak Salsa. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi ya Mbak Salsa, apabila ternak yang diberikan, misalkan ada suplemennya baik UMB, nama lain dari UMB itu adalah permen ternak ya Mbak Salsa. Ya, jadi bentuknya itu seperti permen, tapi ini penggunaannya untuk ke ternak, khususnya ternak ruminansia, karena di situ ada unsur atau bahan baku namanya urea. Jadi tidak dipergunakan untuk ternak unggas karena bahaya ya. Biasanya urea disebut untuk memenuhi kebutuhan protein. Jadi perbedaannya yaitu tadi, kalau yang diberikan suplemen berupa UMB atau permen ternak tadi, kebutuhan nutrisinya akan tercukupi. Gitu. Jadi tidak ada kasus seperti defisiensi yang menyebabkan gangguan. Contoh misalkan kalau untuk ternak perah, misalkan demam susu itu tiba-tiba sapi perah ambruk seperti itu, ya, atau gangguan defisiensi kekurangan kalsium atau sumber mineral yang lain, ya itu. Kalau untuk gejalanya itu tadi yang sudah seperti saya jelaskan di awal tadi, misalkan kalau kekurangan ya untuk ternak ruminansia biasanya dia akan menjilat
kandang, kemudian menjilat sesama temannya sendiri yang ada di kandang, kemudian memakan tanah atau menggerogoti kayu-kayu sebagai alas atau naungan, biasanya ke ternak kambing. Kalau untuk ternak sapi biasanya dia akan menjilat-jilat atau kalau alasnya masih belum memakai alas semen atau cor-coran, biasanya dia akan memakan tanah untuk memenuhi kebutuhan nutrisi, kebutuhan mineral yang ada di dalam tubuh ternak ruminansia itu sendiri. Jadi dia kalau misalkan memang kekurangan dan atau dia bisa melakukan itu. Iya. Ya. Tadi disebut permen sapi. Iya, permen ternak. Itu berarti pemberiannya gimana? Oke. Jadi itu modelnya pemberiannya adalah free choice. Maksudnya free choice itu begini. Kita sediakan permen UMB, urea molasses spray, atau biasanya di khalayak peternak umum itu biasanya disebut dengan permen sapi. Kita katakanlah buat 2 kilo, kita gantungkan di atas palungan atau tepat di palungan pakan sapi, pakan ternak tersebut. Kemudian nanti seumpama ternak sapi itu membutuhkan atau merasa dia kekurangan akan mineral, dia pasti akan menjilat permen tersebut. Tapi apabila dia merasa sudah tercukupi kebutuhan mineral di tubuhnya, dia akan tidak menjilat tersebut. Jadi model konsepnya adalah free choice. Jadi itu disediakan saja gitu ya. Jadi bukan yang kayak pakan yang diberikan berapa jam atau berapa hari. Oke. Jadi free choice. Jadi misal ternak, saya merasa kekurangan akan mineral, pasti dia akan menjilat yang sudah disediakan oleh peternak di palungan pakannya tersebut. Sementara kalau dia merasa cukup, dia pasti tidak akan menjilat UMB atau permen sapi tersebut. Terus tadi kan disebut kalau itu untuk ternak ruminansia. Nah, itu apakah semua ruminansia atau khusus ruminansia tertentu, misalnya sapi atau apa gitu? Untuk ternak ruminansia, jadi seperti konsepnya gini, Mbak Salsa. Sebenarnya kalau ternak ruminansia kita umbar atau istilah bahasa Inggrisnya kita rearing, kita lepas liar, ya kita gembalakan atau kita lepaskan, itu biasanya dia tidak merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan akan mineral, karena biasanya di alam kan banyak yang misalkan dia kekurangan mineral, dia pasti akan mencari batu atau dia mencari pohon atau sumber-sumber mineral yang ternak tersebut dilepaskan. Tapi apabila ternak itu kita kandangkan, maka dia pasti akan kesulitan untuk mengakses mineral. Ditambah lagi seperti katakanlah di Jawa ini ya, di Jawa, kalau di luar Jawa saya kira tidak masalah untuk memenuhi kebutuhan mineralnya, karena di situ sudah banyak mineral yang di alam liar ya. Maksud saya di alam lepas itu pasti kan sapi misalkan kekurangan dia bisa menjilat batu atau sumber-sumber mineral yang di tempat dia digembalakan. Sementara kalau di Jawa kan tergantung pakannya, hanya menggunakan pakan yang kualitasnya rendah. Pasti kan memerlukan suplemen ya, salah satunya disupport oleh UMB atau permen ternak itu tadi. Oh gitu. Ya. Jadi kalau misalkan itu memang sapi yang digembalakan atau ruminansi yang digembalakan, itu berarti mereka sudah bisa mencari sendiri gitu ya. Jadi tambahan untuk ternak-ternak yang di kandang. Gitu. Iya. Khusus untuk yang pola pemeliharaan secara intensif. Khususnya di Jawa, karena intensif, jadi pola pemeliharaan itu ada 3. Ekstensif itu dilepaskan atau digembalakan, semi ekstensif itu biasanya dilepaskan, tapi nanti malam biasanya sudah disediakan kandang oleh peternak. Jadi nanti malam kembali ternaknya. Kalau intensif ya full dikandangkan. Kalau istilah Jawanya ternak kereman atau sapi kereman. Jadi untuk penggemukan seperti itu. Jadi yang di kandang dulu. Ya. Oke. Terus ada nggak vitamin lain selain UMB? Ada. Sebenarnya konsep UMB-nya seperti yang saya jelaskan tadi ya, itu untuk memenuhi kebutuhan mineral, utamanya untuk ternak-ternak yang dipelihara atau pola pemeliharaannya secara intensif, tapi pemberian pakannya tidak begitu baik. Seperti itu. Kalau untuk sumber mineral sebenarnya kalau pola pemeliharaannya bagus, sistem manajemen pakannya bagus, biasanya
di dalam pakan yang diberikan itu biasanya sudah seimbang. Jadi tidak masalah terkait dengan kebutuhan mineral. Apalagi kita biasanya itu untuk yang di peternak-peternak skala kecil itu kan biasanya pakannya kan mereka hanya mengakses atau memberikan bahan pakan yang kualitasnya buruk seperti jerami padi, kemudian jerami jagung, ya intinya bahan pakan dari hasil limbah tanaman pertanian, dan itu pasti kan nilai nutrisinya kan pasti jelek ya. Nah, dilihat dari terutama kadar protein kasarnya dan total energi terserap atau TDN-nya seperti itu. Jadi kalau untuk peternak biasanya sudah melek terkait dengan nilai nutrisi, yaitu pasti tidak masalah karena pakannya pasti sudah sesuai standar. Tapi apabila untuk peternak yang kecil, pasti kan mereka menganggap ya pakan ya yang ada yang bisa mereka cari yang ada di sekitarnya, dan pasti mereka tidak paham atau belum mengerti secara sepenuhnya bahwa ternyata pakan itu kualitasnya rendah. Seperti itu. Terus tadi kan bilang UMB itu sumber mineral ya untuk ternak. Kandungan dari UMB itu sendiri selain mineral apa? Atau hanya mineral aja? Jadi UMB itu Mbak Salsa kandungannya itu terdiri dari campuran beberapa bahan pakan. Seperti contoh biasanya yang paling banyak presentasenya itu dedak padi, kemudian nanti disusul tetes tebu atau molasses blok, kemudian nanti bisa menggunakan semen sebagai perekat, semen atau kapur atau ya apa namanya semacam bentonit seperti itu sebagai perekat. Kemudian urea ini fungsinya sebagai pemenuhan kebutuhan nutrien bagi ternak ruminansia. Kemudian mayoritas dedak padi sebagai pengisi, jadi pengikat itu. Misal kita membuat campuran semen itu kan kita menggunakan pasir, jadi kalau ini untuk ternak ya kita menggunakan dedak padi dan kita mix, kemudian nanti bentuknya semacam tabung gitu ya, tabung kotak bisa, tabung juga bisa, kurang lebih ukurannya 1-2 kilo. Oh gitu. Ya, jadi fungsinya nanti ya apabila ternak menjilat kan itu ada tetes tebunya ya. Jadi pada saat ternak merasakan itu rasanya manis gitu. Jadi biasanya ternak tertarik dengan sesuatu, sama seperti manusia juga, ternak pasti ada sesuatu yang menurut dia testinya menarik atau enak bagi ternak, itu pasti dia akan semakin banyak menjilat. Kalau kebutuhannya, misalkan dia kebutuhannya kurang ya, tapi kalau dia merasa kebutuhan akan mineralnya terpenuhi ya dia pasti tidak akan menjilat. Oke. Untuk kandungan nutrisi dari UMB itu tadi hanya ada mineral, apa ada tambahan nutrisi lain juga? Kalau ya kandungan nutrisinya bisa nanti dipenuhi dari dedak padi atau begatul itu, pasti kan ada kadar protein kasarnya juga, ada kadar energi TDN-nya juga, ada dari tetes. Jadi saya kira itu lengkap ya. Jadi suplemen yang lengkap. Seperti itu. Lebih ke arah bahan adiktif ada, kemudian mineral ada. Jadi campuran antara bahan adiktif, sumber energi, mineral juga ada, sumber proteinnya tadi dari urea tadi, kemudian dari seratnya mungkin ya dari dedak padi tadi, pasti kan include serat juga ya, salah satu itu. Jadi diberikan pemberian UMB itu sudah mencakup nutrisi yang lengkap. Ya, suplemen lengkap. Suplemen lengkap. Tadi disebutkan bahan-bahannya ada dedak padi, tetes tebu dan lain sebagainya. Cara pembuatan dari UMB ini gimana? Kalau mungkin ada sobat tani di rumah yang ingin membuat sendiri, itu gimana? Jadi pembuatannya sebenarnya mudah Mbak Salsa. Kita hanya membutuhkan cetakan, kemudian bahan baku tadi. Cetakan kita bisa menggunakan cetakan bata, kita bisa menggunakan cetakan peralon yang ukuran 10 diameter 10 dm, ya, kemudian panjang kurang lebih 20 atau 10 atau 20 cm, kemudian cetakan itu, kemudian bahan bakunya itu tadi kita bisa menggunakan dedak padi. Kalau misalkan tidak ada dedak padi, kita bisa menggunakan
polar seperti itu, bungkil gandum, dudak gandum, yaitu polar tadi. Kemudian kita menggunakan tetes tebu sebagai pemanis ya, jadi meningkatkan nilai palatabilitas ternak, salah satu fungsi menggunakan tetes tebu gitu. Kemudian menggunakan tetes tebu ya, molases, kemudian urea sebagai salah satu sumber protein, kemudian menggunakan semen sebagai perekat gitu tadi. Untuk merekatkan ya. gitu ya. Bisa kita tambah bahan adiktif lain seperti bubuk bawang putih, kemudian bubuk kunyit, atau bahan adiktif yang lain yang fungsinya untuk meningkatkan performa ternak ruminansia. Oke. Ya, kita campur mix yang terbanyak yaitu tadi dedak padi, bisa dedak padi, bisa tetes tebu, disesuaikan aja dengan kebutuhannya. Ya saya anggap ya kurang lebih sekitar dedak padi 20%, kemudian tetes tebu sekitar 40 atau 30 seperti itu, kemudian sisanya bisa dari semen dan bahan adiktif seperti itu, kemudian dicampur. Kemudian kita mencampurnya dari yang paling presentasinya paling banyak dulu ya. Misalkan bisa tetes tebu dulu atau dedak padi dulu, ditimbang dulu, disesuaikan dengan kebutuhan, kemudian dicampur mulai dari yang banyak sampai yang presentasinya sedikit. Ya. Jangan lupa ditimbang, kalau punya timbangan pasti timbangan tetap perlu ya. Iya. Karena di situ ada urea. Karena urea itu pemberiannya untuk ternak itu tidak boleh 2-5% batas amannya dari total pemberian bahan pakan. Dari total bahan pakan Iya, seluruhnya. bahan pakan seluruhnya. Oke, hanya 2-5%. Iya, maksimal. Ya 5%, nggak boleh lebih dari 5%. Ya, oke, ditimbang, kemudian dicampur, kita mix seperti kita membuat adonan itu, kemudian sampai kita mix, bisa menggunakan tangan, bisa kita menggunakan alat seperti itu, alat pencampur. Kemudian setelah itu kita masukkan ke cetakan tadi. Oke. Nah, tadi timbangannya bebas kan, timbangan apa saja? Timbangannya bebas ya, disesuaikan dengan kebutuhan. Misalkan saya ingin membuat sekitar 100 kilo. Berarti kan presentasinya kan dibikin dengan menggunakan misalkan timbangan yang lebih besar. Misalkan saya ingin membuat yang kecil-kecil dulu aja untuk uji coba, ya kita membuat timbangan yang maksimal 5 kilo gitu. Oke. Tadi setelah dicampur dimasukkan ke adonan, misalkan kemudian nanti dijemur di di tempat yang terkena matahari secara langsung, tetap di adonan bisa, atau di cetakan, di dalam cetakan itu tadi, atau dilepas dari cetakannya. Kemudian masa penjemurannya kurang lebih selama 1 atau 2 minggu sampai benar-benar kering seperti batu bata, atau kita membuat cor-coran seperti batako atau bata seperti itu. Ya, karena namanya tadi UM blok ya. Iya, blok. Oke, jadi dibentuk dia seperti blok atau batu bata. Ya. Sampai dia kering, terus baru kita bisa berikan. Iya, kita bisa berikan ke ternak ruminansia. Oke, nggak kerasa nih kita sudah ngobrol-ngobrol tentang UMB ini, tentang pembuatan UMB untuk ternak ruminansia. Udah lumayan panjang ya obrolan kita. Oke, terakhir mungkin ada closing statement. Iya, terima kasih Mbak Salsa. Jadi kepada sobat Witalk yang ada di seluruh Indonesia, ya nanti untuk yang mempunyai ternak, khususnya ternak ruminansia, diharapkan nanti bisa membuat UMB atau permen sapi itu. Tujuannya ya agar performa ternak kita meningkat seperti itu. Karena kadang kan kita sering melihat ya, untuk ternak ruminansia kadang mengalami ambruk, atau semisal untuk ternak sapi perah kadang mengalami demam susu, kemudian kekurangan mineral, kemudian seperti dia memakan tanah atau menggerogoti kandang itu. Jadi itu salah satu bentuk defisiensi atau kekurangan mineral pada ternak ruminansia. Jadi kepada sobat Witalk yang memiliki ternak, khususnya ternak ruminansia, bisa mencoba pembuatan UMB, kemudian nanti diaplikasikan, diberikan ke ternak ruminansia yang dimiliki oleh sobat Witalk di masing-masing wilayah. Ya, tujuannya untuk meningkatkan performa baik untuk ternak ruminansia potong maupun ternak ruminansia perah seperti itu. Oke.
nanti kalau masih punya pertanyaan, mungkin masih ingin tanya lagi tentang pembuatan UMB untuk tenaga ruminansia ini, bisa menghubungi ke WA Center Halo Batu di nomor 081137311110, nomor juga ada di bawah ini gitu. Oke, cukup sekian dari kami, terima kasih Mas. Ya, sama-sama Mbak Salsa. Sudah bergabung di sini. Ya. Oke, cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam W. Talk.